Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di Citra Channel. Kali ini kita akan mencoba belajar dan berlatih untuk soal-soal dari Microsoft Excel ya. Yang mana soal-soal latihan kali ini kita akan coba carikan dari tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Oke, teman-teman, langsung aja kita ketikkan di sini untuk kata kuncinya. Soal Excel ya. Oh ya, buat teman-teman yang mau belajar dan berlatih tentang soal-soal Excel di YouTube, di sini sudah tersedia ya banyak soal-soal untuk latihan. Teman-teman bisa pilih sendiri mana yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan biasanya untuk di link-link deskripsi sudah tersedia ya link downloadannya. Teman-teman bisa download sendiri nantinya. Di sini saya coba akan mencarikan soal yang kira-kira cocok untuk kita kerjakan di hari ini ya. Kita coba ketikkan lagi kata kuncinya, rumus, yang ada rumus dan jawabannya ya. Ya, kita coba ambilkan soal dari channel Pixme Excel ya teman-teman. Di sini sudah ada jawaban katanya. Singkat gini saja, masih dapat meninggalkan rumah. Kita stop. Kita langsung lihat di deskripsinya ya. Ya teman-teman, di sini di deskripsinya ya sudah tersedia link downloadan untuk soal Excel ini. Teman-teman nanti bisa download sendiri. Oke, langsung kita coba download seperti apa soalnya. Ya, soalnya sudah ada ya teman-teman di sini. Di sini hanya ada soal tanpa ada kunci jawaban. Nanti kita coba isikan aja nanti kolom-kolom di sini. Tapi sebelumnya kita download dulu. Ini belum di-download ya teman-teman. Kita download dulu. Oke, langsung kita buka soalnya. Mana belum muncul nih soalnya. Oh ya, udah muncul. Ya teman-teman, di sini ada satu buah tabel ya untuk soalnya, dan ada banyak kolom di sini. Ada kolom status, jumlah anak, gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan anak, gaji bruto, potongan dan terima bersih ya. Di sini juga tersedia dua buah tabel ya, tabel bantunya untuk ini tabel follow up-nya. Nanti ini untuk tabel follow up-nya ya teman-teman. Kita coba langsungkan aja ketik untuk kolom pertama ya. Kita lihat dulu soalnya. Kolom status di sini diisi berdasarkan digit karakter pertama dari kode golongan. Jika N maka nikah, dan jika B maka belum ya. Jadi di sini teman-teman menggunakan rumus if ya, karena ada dua kategori di sini. Jika N maka nikah, dan jika B belum. Dan untuk kodenya sendiri dia mengambil kode dari golongan ya, kolom kode golongan pada posisi sebelah kiri. Maka di sini menggunakan rumus lab juga. Jadi ada dua rumus ya teman-teman. Langsung aja kita ketikkan di sini sama dengan if lab. Kita klik untuk kolom selnya di sini, masukkan karakternya. Di sini ada satu karakter, tutup kurung. Langsung masuk ke rumus logika ya. Jika dia adalah N di sini, N maka
statusnya nikah ya. Jika selain dari itu belum ya. Jangan lupa pakai tanda petik 2 ya teman-teman. Tutup kurung. Gimana salahnya nih? Ip lab dinam 1. Oh iya, salah. Sorry teman-teman. Di sini dia pakai ini ya, pakai huruf ya, bukan teks, bukan tulisan ya. N. Oh iya, saya lupa. Maka adalah nikah. Lupaan teman-teman, maaf, udah lama nggak latihan. Keterangannya adalah nikah. Jika selain dari itu, maka belum. Ya gitulah teman-teman, jika sudah berapa lama nggak latihan, sering lupa kita ya. Jadi untuk komputer dan yang lain-lainnya harus sering dilatih-latih ya teman-teman, agar tidak lupa. Jika N maka nikah, jika B maka belum. Oke, lanjut ke jumlah anak. Kita lihat di sini soalnya. Jumlah anak didapat dari digit karakter ketiga dari kode golongan. Tambahkan kata anak untuk yang sudah punya anak. Oh. Jadi di sini menggunakan rumus reg ya teman-teman, karena dia ngambil dari sebelah kanan ya. Dan karena dia adalah angka di sini, maka kita memasukkan rumus value ya. Sama dengan value array. Oke, kita klik kolom selnya. Di sini dia ada satu karakter ya. Tutup kurung. Tutup kurungnya kurang. Oke, kita scroll, nilainya sudah keluar. Kita cocokkan, betul 3 anak, yang 2 anak ya. Sudah pas ya teman-teman. Lanjut ke kolom gaji pokok ya. Kolom gaji pokok. Gaji pokok mana nih? Ini soal nomor 3 ya. Gaji pokok didapatkan dari pembacaan tabel gaji berdasarkan digit karakter kedua dari kode. Ini ya teman-teman. Kita mengambil rumus hello up ya untuk gaji pokok. Oke, langsung aja kita ketikkan di sini. Hello up. Hello up. Karena dia mengambil berdasarkan kode golongan sini teman-teman. Jadi di sini kan berupa angka ya. Jadi kita menambahkan value ya. Value mid, dia pada karakter ketiga ya. Pada karakter di tengah ya. Karakter kedua. Kita klik di sini mid, rumus mid ya kita gunakan. Klik kolom selnya. Di sini dia nomor urut kedua ya teman-teman. Dari sebelah kiri ada satu karakter. Oke, kita tutup kurung. Langsung kita masukkan rumus hello up-nya ya. Di sini hello up-nya horizontal ya teman-teman, berdasarkan baris. Kita kunci dengan M4. Kita lihat dia ada baris ke 2 untuk gaji pokoknya. Kita masukkan sini yang kedua. Tutup kurung. Oke, dah keluar nilainya 500.000. Kita cocokkan dulu. Kalau dia golongan 3 gaji pokoknya 500.000 ya. Ya, oke. Kalau
golongan 2 300.000. Oke, udah pas ya teman-teman. Lanjut ke tunjangan jabatan ya. Tunjangan jabatan ini ya, soal nomor 4. Tunjangan jabatan didapatkan dari baca tabel tunjangan berdasarkan golongan dan status. Berdasarkan golongan dan status. Jabatan, tunjangan jabatan. Jadi dia menggunakan rumus if ya teman-teman. If jika statusnya nikah dan golongannya adalah di sini ya, menggunakan rumus MIT ya. Berarti 2 rumus ya teman-teman. 3 rumus ya. Rumus if, below up, dan rumus MIT. Kita ketikkan sini. Teman-teman bisa memulainya dari below up dulu, bisa juga. Below up nanti memasukkan rumus if-nya di tengah untuk karakter nomornya ya. Untuk nomor indeksnya ya teman-teman bisa menggunakan if ya. Tapi di sini saya menggunakan if dulu. Terserah, bebas, bisa below up dulu atau if dulu. Sama dengan if jika statusnya nikah ya. Ini adalah nikah. Nikah, maka below up-nya masuk rumus below up ya. Below up-nya menggunakan kode golongan ya teman-teman. Jadi menggunakan rumus MIT karena dia angka, jadi kita masukkan value ya. Value MIT. Kita klik di sini. Kolom teksnya dia ada urutan kedua ya, dari sebelah kiri ada satu karakter tutup kurung, koma, kita masukkan tabel array-nya ya. Tabel array-nya kita kunci dengan N4. Kita masukkan di sini, dia ada pada kolom kedua ya teman-teman. Kalau dia menikah di sini, kolom kedua 0 tutup kurung, lanjut below up lagi. Jika selain dari itu, maka below up-nya untuk kolom belum ya, below up lagi, masuk value MIT ini kolom teksnya kita klik. Dua, satu, tutup kurung. Kita blok ya tabel array-nya teman-teman. Sini tabel array-nya kita kunci dengan F4. Untuk absolutnya kita lihat di sini, kalau belum dia pada kolom ketiga ya. Oke, kita masukkan 3 sini, 0 tutup kurung. Ya udah keluar nilainya teman-teman ya, 400.000 golongan 3 yang sudah nikah, golongan 3 sudah nikah 200.000, golongan 2 yang sudah nikah, golongan 2 sudah nikah 200.000. Oke, udah pas ya. Jika dia belum nikah golongan 3, maka 250.000 ini ya, udah pas. Jika dia belum nikah golongan 2 ini ya, belum nikah golongan 2 100.000. Oke, udah pas ya teman-teman.
Lanjut ke tunjangan anak. Tunjangan anak. Tunjangan anak diberikan kepada karyawan yang statusnya nikah dan mempunyai anak ya. Berarti ada dua teman-teman ya. Dia menikah dan punya anak. Masing-masing 50.000 per anaknya ya. Untuk maksimal 3 anak. Jadi hanya dihitung 3 anak. Lebih dari 3 anak dia dianggap menjadi 3 anak ya. Jadi di sini kita gunakan, coba dulu teman-teman gunakan rumus if ya. Sama dengan if jika jumlah anaknya lebih dari 3 ya, maka 50.000 dikali 3 dikali mana nih, dikali 3, karena jika dia lebih dari 3 maka anaknya dianggap 3 ya. Jadi 50.000 kali 3. Jika selain dari itu 50.000 dikali jumlah anak. Coba 50.000 dikali jumlah anak. Ini sudah keluar nilainya, kita lihat dulu. 150.000. Satu anak 50.000, dua anak 100.000. Di sini sih udah betul nih. 4 anak dianggap 3 anak, jadi 150.000 ya teman-teman. Tapi di sini ada satu masalah nih anak. Satu masalah teman-teman. Masalahnya ini, dia belum nikah tapi dia sudah punya anak. Sedangkan rumusnya tadi syaratnya dia harus nikah dan punya anak ya, baru dapat tunjangan. Ini dia belum nikah, jadi kita menggunakan rumus if and ya teman-teman. Nggak bisa kita ambil dari rumus tertinggi ya. Rumus tertinggi kita ambil jika dia lebih dari 3 anak sudah kita anggap menjadi dihitung menjadi 3 anak ya. Jika dia lebih dari 3 atau 4 dihitung menjadi 3. Nggak bisa, karena di sini ada kondisi dia belum nikah sudah punya anak. Ini kita hapus dulu, kita gunakan rumus if and ya teman-teman. If and jika statusnya ini ya, ini adalah menikah, maka ini ya dan ya, jika statusnya nikah dan jumlah anaknya ya, jumlah anak kalau 3 1 sampai 3 berarti kurang dari 3 ya teman-teman, kurang atau sama dengan 3. Jumlah anaknya 1 sampai 3 berarti kurang dari atau sama dengan 3, ya. Oke. Maka 50.000 dikali dengan ini ya teman, jumlah anak ya. Jika dia tuh anaknya 1 sampai 3 atau kurang dari sama dengan 3 dan statusnya menikah, maka 50.000 dikali dengan jumlah anak. Oke. Lanjut if lagi ya teman-teman. Jika
jumlah anaknya ini ya teman-teman. Jumlah anak lebih dari 3, maka gimana nih ya, maka kalau jumlah anaknya lebih dari 3 maka dianggap menjadi 3 ya. Maka 3 dikali 50.000 ya, kali 50.000. Jika selain dari itu ada 0, ya tutup kurung. Coba kita lihat dulu. Nah, ini sudah keluar teman-teman nilai hasilnya. Jika anaknya 3 maka 150.000. Oke. Jika dia nikah tapi tidak ada punya anak maka tidak dapat tunjangan ya. Oke. Jika dia menikah dan 1 anak maka 50.000. Jika dia nikah 2 anak maka 100.000. Oke. Jika dia nikah dan 4 orang anak maka dianggap menjadi 3 orang anak menjadi 150.000. Ya udah pas ya teman-teman. Jika dia ini tadi, jika dia belum nikah tapi punya anak maka dia tidak mendapat tunjangan. Oke. Ya udah pas nih teman-teman. Lanjut ke gaji bruto sama dengan gaji bruto. Di sini gaji bruto dapat dari gaji pokok tambah tunjangan tambah jabatan tambah tunjangan anak ya. Langsung jumlah aja ya teman-teman di sini. Gaji pokok, jabatan, apa tadi ya? Gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan anak. Ya. Sama dengan ini tambah ini tambah tunjangan anak. Nah, salahnya teman-teman ya. Udah lama nggak latihan gini lah, lupa lagi. Oke, udah dapat nilainya. Scroll ke bawah. Lanjut ke soal potongan ya, teman-teman. Kita lihat di sini soalnya seperti apa. Potongan dikenakan pada karyawan yang mempunyai gaji bruto lebih dari 500.000 sebesar 5% dari gaji bruto. Oke, jadi menggunakan rumus if ya. Jika potongan dikenakan pada karyawan yang mempunyai gaji bruto ini ya teman-teman. Gaji brutonya lebih dari 500.000. Jadi menggunakan rumus if ya, sama dengan if gaji bruto, jika gaji brutonya lebih dari 500.000 ya, 500.000 maka dikenakan pajaknya sebesar 5%. Jika selain dari itu 0 ya. Ya. Ini formatnya ya teman-teman. Udah. Jadi semuanya ada mendapatkan 5% ya, kecuali yang ini ya.
Ini gaji brutonya di bawah 500.000. Yang ini juga. Yang mendapatkan pajak 5% adalah yang di atas 500.000 ya teman-teman. Jadi kalau 500.000 dia tidak mendapatkan potongan ya, bukan pajak, potongan ya. Jadi di sini 400.000 juga nggak mendapatkan potongan ya. Lanjut ke kolom gaji bersih. Gaji bersih di sini terima bersih ya teman-teman, bukan gaji bersih. Terima bersih sama dengan gaji bruto kurang potongan. Oke, ini kurang ini sama dengan, kalau persen tadi dikalikan ini ya, kalikan gaji bruto ya. Dari gaji bruto ya, satunya terima gaji bersih sama gaji bruto kurang potongan sama dengan ini dikurang potongannya ini ya teman-teman, 5% nih. 5% ini dikalikan gaji bruto ya, dikalikan gaji bruto. Oke, tetap kurang. Ini dikurang, ketinggalan. Ya udah keluar nilai hasilnya teman-teman. Ini untuk jawabannya. Di sini soalnya sampai ini cuman ya. Jumlah karyawan mana nih? Jumlah karyawan. Oh ini. Di sini berarti teman-teman ya, jumlah karyawan menggunakan rumus konta ya. Karena di sini ini huruf ya. Coba konta. Kalau huruf, kalau nggak salah itu konta ya teman-teman. Kalau nggak salah sih, saya lupa ingat. Iya betul, 10 orang. Konta. Jumlah karyawan yang nikah. Jumlah karyawan yang nikah ini ya. Ini karyawannya kita ngambil di mana ini ya. Oke, jadi jumlah karyawan yang nikah kontip berarti sama dengan kontip. Coba kita dulu tes kontip sama dengan ini, kita blok. Kalau nggak salah sih gitu. Oke. Oh bukan teman-teman, maaf, salah nih. Kontip. Jadi ini yang kita blok ya. Ini kita blok. Buat keterangannya nikah ya teman-teman.